apa yang ada, yang sedang kalian lakukan, yang sedang kalian terima di sekolah ini, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya. Ini yang mampu pemerintah untuk saat ini. Kalau kalian tahu, di seluruh Indonesia, di bagian yang lain, banyak sekolah SMK yang sudah tutup. Banyak sekolah SMK yang sudah tutup. Tapi alhamdulillah untuk Aceh sampai pada hari ini masih tetap bisa berdiri tegak, dan insya Allah ke depan bisa akan terus berlanjut sampai bisa mencetak ya. Jadi saya ambil waktunya sementara. Jadi semoga ini bisa terus berjalan dan bisa terus mencetak anak-anak bangsa, terutama yang membidangi pertanian dengan ilmuwan dan keimanan dan ketakwaan. Jadi anak-anakku jangan pernah berhenti, karena betapa suksesnya kalian kalau kita berhasil dengan tidak ada apa-apa. Jadi kalian bisa dari from zero to hero, ya, dari nol menjadi pahlawan. Kalau orang kaya, orang yang punya duit, sukses, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita orang yang tidak punya apa-apa, kita giat belajar dan seterusnya, kita menjadi sukses, itu yang sangat luar biasa. Tadi malam seorang teman saya itu menangis di pelukan saya sekitar jam 2 pagi setelah debat ya, teman-teman. Saya tadi malam menerima banyak tamu, saya kumpulkan semua mungkin ada sekitar 30-40 orang. Mulai dari makan malam, saya deret sampai debat sekitar jam 2 lewat. Dia menangis, kenapa? Dia dianggap dilecehkan oleh teman-temannya yang lain. Karena dia kerjanya serabutan, tapi anaknya bisa sekolah. Bisa kuliah. Satu sudah wisuda, satu lagi ini akan wisuda. Saya merinding sekarang nih. Karena saya tahu kawan saya itu bagaimana. Menangis dia karena dia nggak dilecehkan. Sampai ada orang yang malu di dia karena disumpahkan. Sumpah kau nggak bisa menyekolahkan anak. Ternyata anaknya mampu, satu sudah sarjana, satu akan wisuda. Ada 2 orang lagi. Kalau sebelah sini anakmu tuh tinggal ini, dia ngajak untuk wisuda yang ini. Kalau ada waktu jabu, dia panggil saya jabu, ada waktu jabu, tolonglah kawannya aku. Karena aku nangis di situ, dia nangis dari kuliah pertama sampai mau sidang, dia nggak tahu anaknya kuliah di mana, kampusnya di mana, jurusannya apa. Kalau kawan ini memang nggak kurang secara akademik. Tapi jiwa bagaimana dia membesarkan anaknya dengan segala kekurangan, dan alhamdulillah si anak ini mengerti kondisi orang tuanya. Sehingga dia anaknya tidak macam-macam. Bahkan ternyata panjang bukan merinding saya nih ibu-ibu, karena pakai lengan panjang nggak nampak dia. Ternyata anaknya di sana di Medan mengajar ngaji. Dari situ dia dapat kadang-kadang kiriman orang tuanya karena orang tuanya nggak ada kerja, serabutan. Jadi dia mengajar ngaji sehingga adalah uang tambahan. Sama seperti kita, saya juga berangkat dari bukan orang kaya. Kalau kaya itu sebenarnya maknanya luas, bukan hanya dari finansial. Lebih baik kita kaya hati daripada kita banyak uang tapi pikiran dia selalu nggak tenang hidup kita. Saya ingin memberikan support ini kepada kita karena semua yang ada di sekolah kita ini saya pahami kurang dari semuanya, masih kurang. Kalau saya bilang saya udah capek juga ngomong dengan anggota dewan, rapat-rapat kita bukan untuk minta tambahan anggaran semuanya. Tapi itulah semua yang kita dapati. Pak Muhammad kalau dipahami, Pak Muhammad udah capek juga. Kadang-kadang saya marahi juga beliau ini. Bro, si laki-laki aja, kamu minta-minta aja saya bilang Pak Muhammad. Pak, kami butuh ini, kasih kirim butuh ini, kurang ini. Ini Bapak Ibu supaya tahu juga, Pak Muhammad memang sering minta sesuatu untuk sekolah ini, untuk kebaikan sekolah ini, tapi tidak semua mampu juga kita penuhi. Bahkan Pak Muhammad sempat saya marah dalam rapat kecil di sana, karena selalu minta. Dan Pak Muhammad membela diri.
ini bukan untuk saya, tapi ini untuk sekolah. Dan saya sama Bu Kadis memberikan apresiasi karena memang yang diperjuangkan itu adalah perjuangan untuk kita semua. Makanya ada kemampuan-kemampuan pemerintah yang mampu dibantu, ada yang tidak mampu dibantu. Jadi Pak Muhammad, saya ataupun kita apresiasi dengan seluruh teman-teman Dewan Guru dengan segala kekurangan masih bisa terus mengukir prestasi. Ya. Ke depan kita belum tahu, mungkin anak-anak nggak perlu tahu sebenarnya. Tapi karena ada Dewan Guru segala macam, saya sampaikan juga di sini, Undang-Undang Pemerintah Aceh kita, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang 11 2006, itu mengamanatkan bahwa dana otsus itu dari DAU dari 2007 sampai 2022 itu 2% dari DAU. Mulai 2023 itu menjadi 50%, jadi 1%. Artinya kita berkurang. Ada kemungkinan kalau misalnya anggaran diterima SMKPP ini kemarin 1 miliar, ini misal ya, tahun depan menjadi 50 miliar, menjadi 500, berkurang. Ketika berkurang, itu akan ada banyak yang berkurang. Kami kemarin baru rapat dengan Banggar. Ini Pak Muhammad, saya infokan ke Pak Muhammad. Salah satu yang kami pertahankan adalah anggaran untuk SMKPP jangan dikurangkan satu rupiah, terutama dana makan minum. Karena kalau tidak ada dana makan minum, bagaimana kita mau sekolahkan anak-anak? Nanti akan menjadi sekolah umum, bayar, atau nggak ada lagi asrama, kosong. Dan ini tidak mudah, anak-anak. Tidak mudah. Mereka yang coret-coret di gedung-gedung terhormat itu kadang-kadang nggak tengok-tengok, dia coret-coret aja. Ya, jadi saya mohon doa dari kawan-kawan semua yang ada di sini, dari anak-anak semua, kami yang di provinsi terus berusaha semaksimal mungkin untuk kebaikan kita. Jadi yang terakhir, yang berikutnya juga para anak teruslah ya belajar dengan segala kemampuan yang ada, teruslah mengukir prestasi, tanamkan cita-cita setinggi langit, ya. Jangan lupa juga berdoa, beribadah, dan jadilah kalian orang-orang yang bernilai. Jangan bercita-cita menjadi orang sukses. Saran saya, orang sukses itu bukan orang bernilai. Jadilah orang bernilai. Orang bernilai itu nggak bisa dihargai dengan uang. Kita punya integritas, kita punya kemampuan, kita punya wibawa yang bukan dibuat-buat. Orang bernilai lebih tinggi dari yang lainnya. Orang bernilai itu umumnya dia memiliki keimanan, keilmuan yang positif, bukan ilmunya yang digunakan untuk hal negatif. Nanti kapan-kapan panjang-panjang saya jelaskan apa itu orang-orang yang bernilai. Kalau saya jelaskan itu panjang kali saya anak-anak karena mau sekolah lagi. Jadi itu saya jadilah orang-orang yang bernilai. Kemudian untuk para dewan guru, seluruhnya teman-temanku yang sudah sama-sama kita terus berjuang, saya mohon jaga kekompakan, ya, bantu pimpinan di sini. Kalau ada yang kurang-kurang, wajar kita sebagai manusia. Menurut saya Pak Muhammad udah hebat nih 5 tahun. Saya mungkin Pak Muhammad tidak perlu kita perpanjang lagi mungkin di sini nanti. Kalau sudah 5 tahun, ya, kita rotasi. Dan saya kira mungkin tidak hanya kepala sekolah, bisa saja salah satu dewan guru DU mungkin kita pindahkan nanti ke Biren, ke Sare, kita evaluasi itu. Termasuk tekon. Sebagai informasi, 2021 kita memecat 17 orang tekon. Sebelum saya berangkat kemari, saya baru memecat 1 orang tekon. Kalau tahun ini saya nggak ingat lagi berapa. Kita evaluasi selalu Pak Muhammad. Jadi kalau ada staf Muhammad ini yang tidak sesuai dalam aturan, tidak usah ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan, karena saya sendiri sekarang Ibu, saya menaikkan fakta integritas di atas materai 10.000. Mungkin Bapak Ibu belum ada yang seperti itu. Ya. Materai 10.000 itu punya dampak hukum. Sekarang saya punya beban itu, yang selama hidup saya kerja di PNS belum pernah kami terima itu. Ini kan struktural nih, ini kan menurun dari atas ke bawah terus. Bisa aja nanti kami pikirkan Pak Muhammad juga buat fakta integritas di atas materai 10.000 saya minta. Karena salah satu tugas saya, sekdis adalah urusan kepegawaian. Urusan evaluasi kepegawaian, baik dari sisi ilmuwan akademik, termasuk juga etika. Jadi,
Kalau ada hal-hal yang bisa merusak kekompakan sekolah kita ini, ya saya mohon itu dihindari dan dihilangkan. Tidak ada kita yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, dan jangan pikir bahwa Banda Aceh tidak akan berani mengambil tindakan. Jangan pikir. Saya kasih gambaran, 17 orang 2021 kita pecat. Hari ini saya nggak ingat, tapi sebelum saya berangkat kemarin sudah diteken Ibu Kadis 1 orang. Bahkan kemarin itu staf saya sendiri 2017 2021 itu saya pecat Pak Muhammad. Walaupun dan itu staf saya, adisi saya. Jadi ibaratnya kalau adisi saja berani saya pecat, apalagi yang lain. Nah, memang tidak mudah pecat dia, banyak pertimbangan, ya, banyak pertimbangan. Tapi ketika sudah kita bantu, kita kasih peringatan, ini diantara tim saya ini ada yang berapa kali sudah, yang terakhir kita pecat ini, ada yang sudah berapa kali ke rumahnya mengingatkan, termasuk saya sendiri. Jadi saya lakukan persuasi dulu Pak Muhammad. Kita nggak mau juga barang parah, barang pikir, kita ingat masa depan dia, masa depan keluarganya. Tapi yang bersangkutan tidak mau membantu dirinya sendiri, apa boleh buat? Berarti ini yang dia minta. Dan jangan takut, para ibu-ibu, dewan guru, apabila memang ada yang kurang-kurang, kita diskusikan bersama, kita perbaiki bersama. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Muhammad, saya minta juga menerima segala keluhan-keluhan, mengakomodir segala hal yang memang itu untuk kebaikan. Kalau tidak mampu tangani, sampaikan. Tapi kami yakin semua ini bisa berjalan dengan baik. Sentuhan-sentuhan hati dari para guru, para TU ini sangat luar biasa. Ini harus saya sampaikan karena tadi sudah sampaikan, itu bidang-bidang kami sudah sampaikan karena dekat. Jadi semenjak udah fakta integritas pakai teken materai 10.000, ada dampak hukum. Ya Bapak Ibu, nanti kami pertimbangkan Pak Muhammad buat, kalau udah Pak Muhammad juga itu akan ada ke ibu-ibu juga semuanya. Kalau untuk saat ini sementara Pak Muhammad belum perlu kalau menurut saya, tapi nggak tahu nanti pimpinan. Ya. Nah, jadi itu, dan saya mohon terus kerjasama kita semua. Ya, sekolah ini adalah milik kita, milik anak bangsa, untuk melahirkan anak bangsa. Kalau ada gangguan, kita selesaikan sama-sama, jangan ditambah. Ya, jangan ditambah. Apalagi kita memberikan informasi. Sekarang semua orang bisa menjadi sumber berita dan penyebar berita. Tulis sedikit, kirim. Foto, kirim. Banyak. Saya tidak ingin lagi itu ada. Ya mohon ini semua diselesaikan di internal apabila ada hal-hal yang kurang. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita tidak berani ngambil tindakan. Pak Muhammad jangan merasa juga masih mau lama-lama itu Pak Muhammad. Pak Muhammad juga adalah evaluasi kami. Ya. Sudah 5 tahun. Pak Amin juga, Pak Amin sudah sering saya bilang, Pak Amin kalau saya jadi gadis, Pak Amin saya pindahkan terus. Pak Amin Sari, saya sudah bilang sama beliau. Beberapa kali saya bilang. Pak Amin nggak cocok lagi jadi kepala sekolah. Pak Amin cocoknya jadi kepala bidang. Gitu. Artinya yang prestasi kita berikan reward. Ya. Kita berikan penghargaan. Yang tidak, ya kita berikan punishment setelah beberapa peringatan. Artinya semua kita berusaha untuk adil, berusaha menuju untuk keadilan. Kalau yang adil itu hanya Allah. Nah, jadi ini Ibu, Bapak-Bapak, terima kasih semua atas kerjasamanya. Teruslah berjuang bersama kita. Kita adalah, jangan merasa aku ya, tapi kita adalah sama semua. Kita adalah bersama. Jadi kita termasuk kalian. Terakhir saya ingin memberikan pada anak-anak semua sepenggal kisah di Cina. Setiap hari anak sekolah ini, kelas SMA, mungkin sudah pernah diceritakan, kalau sudah pernah cerita untuk menambahnya. Setiap hari dia pergi ke sekolah, melewati pematang sawah. Setiap melewati pematang sawah, selalu dia lihat burung bangau yang melemparkan ikan ke atas, kemudian ditampung. Nah,
dapat. Besok dia pergi lagi ke sekolah, selalu. Setiap hari dia lihat itu, bangau ambil ikan di mana-mana, dia lemparkan ke bawah, semacam dia atraksi, dia tangkap, dapat. Padahal ikan itu kan berputar-putar hidup dia. Tapi dia anak cerdas, dia coba. Pertama-tama dia lempar kayu ke atas, coba dia tangkap. Terus lama-lama bisa, dari kayu mulai dia tajamkan sedikit kayunya, lipat, bisa dapat semua. Sampai dia memberanikan diri, isu dia lempar ke atas, tangkap, bisa. Sehingga dari pihak sekolah, karena udah tahu dia punya kemampuan, ada perlombaan festival. Diikutkanlah dia untuk mengikuti atraksi tersebut dengan menggunakan pisau belati yang tajam. Semua penonton takut karena dilempar ini pisau ke atas, tangkap pakai mulut. Tapi karena dia yakin sekali, karena sudah sering latihan, dia melihat bagaimana cara bangau itu untuk menangkap ikan lins, dia coba, dapat. Ternyata menanglah dia. Menang, dapat juara 1. Kemudian ditanya oleh para wartawan, oleh kalangan pers, kan di syuting tuh di video segala macam, ditanya, anak seusia dia ini mampu canggih seperti itu, udah masuk pada level-level olimpiade, kalau dibilang orang-orang di sana pada itu. Ditanya, siapa yang ngajarin? Kok bisa sehebat ini? Para dewan guru juga terkejut, Bu. Karena di sekolah dia nggak belajar itu. Siapa? Ditanya terus siapa? Dia tidak menjawab. Siapa yang ngajarin? Terakhir kan dia bilang, saya belajar sendiri. Masa nggak diajarin sama guru, nggak diajarin sama pelatih? Enggak. Saya belajar sendiri. Salutlah orang semuanya. Hebat nih, hebat belajar sendiri bisa ini. Dia malu mengatakan bahwa sebenarnya gurunya itu adalah bangau. Bangau yang mengajari dia sehingga dia bisa menangkap belati yang tajam dengan mulutnya. Malu dia. Muncul kesombongan. Jadi orang makin salut sama dia. Hebat ini, tanpa guru dia bisa. Suatu hari ada festival lagi, dia ikut. Main lagi. Udah main, tancap. Sampai kemari belatinya. Apa yang ingin saya petik dari cerita ini, anak-anak? Ya. Sebaik dan seburuk apapun para guru kalian semua, mereka adalah guru-guru kita. Ya. Jangan malu dengan proses guru-guru kita. Kenapa mesti malu kita katakan yang latih saya inilah bangau? Saya ingin pesan moral pada kalian semuanya. Ya. Kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa guru. Saya nggak akan bisa berdiri di sini tanpa guru. Cerita heroik ini mungkin kalian sudah pernah dengar juga, Kaisar Jepang ketika Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus 1945 dibom. Pertanyaan dari Kaisar pada waktu itu, masih adakah guru-guru dan dosen kita yang hidup? Bukan dia tanya berapa orang yang mati kita, tapi yang dia tanya masih adakah guru-guru dan dosen kita yang hidup? Masih. Sekolahkan anak Jepang ke seluruh dunia, biar suatu saat nanti kita bisa menguasai dunia. Itu anak-anak semuanya. Jadi hargai yang lebih tua, apalagi yang mengajar kita. Ya, ini aja pesan moral dari saya untuk kita semua. Terima kasih Pak Muhammad, terima kasih para dewan guru semuanya yang perangkat ya, baik struktural maupun fungsional semuanya, anak-anak tekon segala macam, kalian semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ini bisa yang baik kalian ambil, yang kurang baik silakan dibuang ke kali alas dan kali bulan. Tapi jangan banyak kali buang, nanti banjir kayak kemarin itu. Ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat, tanamkan cita-cita setinggi langit sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bernilai baik di mata manusia maupun apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih Pak Muhammad, terima kasih para dewan guru semua sudah menyediakan waktu untuk kita bersilaturahmi. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Azanuddin selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan juga mantan dari guru di SMK PP Negeri Kutacane, Pak ya. Ya, beliau juga pernah bertugas di Kutacane dan sekarang beliau sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan motivasi kepada kami dan kami mengambil satu inti bahwa kita harus jadi dari manusia beban menjadi manusia aset. Dari manusia beban menjadi manusia aset. Ya, karena kita adalah semuanya beban. Beban bagi orang tua, beban bagi negara, dan beban bagi keluarga. Dan juga beban bagi lingkungan. Jadi bagaimana kita menjadi manusia aset. Artinya semua kita punya kompetensi dan kita semua bisa bekerja. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Segis tadi buat ASN, Tenkon, dan THL, ini bukan sekedar sebuah gertakan, kira-kira begitu Pak ya. Ini kita mengikuti semua sesuai dengan alur mekanisme yang berlaku untuk bagi para perangkat-perangkat yang ada di SMK PP Negeri Kutacane ini dan juga kepada siswa-siswa kami. Ini alhamdulillah kepedulian sosial pun cukup tinggi Pak. Kemarin juga ikut membantu korban banjir bandang dan juga ikut melakukan pembersihan lokasi dan segala macam. Jadi kita terus meningkatkan pembinaan karakter termasuk di musala ini 5 waktu. Ya, juga sholat duha, kemudian ada juga pengajian dengan berbagai kekurangan, alhamdulillah dengan tenaga yang minim di lingkungan kampus, namun alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan kemudian juga pertemuan dengan wali siswa juga sudah kita lakukan semuanya, dan juga segala informasi-informasi yang tidak valid yang keluar sudah kita luruskan semuanya, baik dengan orang tua siswa, dengan dewan guru dan staf, dan semoga tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan yang dapat merugikan SMK PP Negeri Kutacane. Jadi di sini mungkin ya kita bisa melihat di tengah prestasi, di tengah kita sedang berjuang dengan membangun segala macam ini atas dari Kepala Dinas. Terima kasih, ini sudah membangun ruangan kelas dan rehab di belakang Pak. Terima kasih dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan juga sudah memberikan konsumsi makan siswa. Kita harapkan ini tahun depan Pak tetap kita bertahan dan mempertahankan Pak. Bantu anak-anak di sini adalah anak-anak orang mampu, orang miskin. Ya, mungkin kalau orang kaya nggak perlu makan Pak, harus bayar, tapi kami di sini adalah anak-anak orang miskin semuanya. Dan kemudian juga para guru-guru kami ini juga perlu saya sampaikan bahwa ini rata-rata sudah memegang kartu akun untuk P3K Pak, ada 7 orang. Dan kita doakan mereka lulus semuanya Pak. Dan juga sebahagian sudah ada sedang mengikuti PPG, ini guru kami sibuk semua nih Pak. Dan kemudian salah satu adalah Pak Asri, itu adalah guru penggerak kita Pak. Ya. Guru penggerak, kita lolos 1 orang guru penggerak. Jadi kemudian juga siswa kami prestasinya sudah banyak di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah ini berkat binaan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga yang telah memberikan bimbingan kepada kami. Kalau kami salah Pak, tegur. Kalau kami tidak cocok, diganti atau dirotasi. Kemudian apalagi, saya sudah 5 tahun, saya sudah sampaikan juga kepada Dewan Guru dan staf Pak. Dan juga kepada siswa. Ya. Jadi tetap mempertahankan prestasi di sekolah ini, tetap dipertahankan. Kemudian jaga kita solid, kompak untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Saya merasa bangga dan berbahagia sekali dengan kehadiran Bapak Ibu di sini. Kehadiran Bapak-bapak ini memberikan motivasi kepada kami semuanya di sini. Lihatlah kami yang jauh di sini. Ya, di tengah lingkungan kami sedang bencana, namun kami tetap bertahan. Cuma alhamdulillah di sini tidak ada anak-anak kami yang berdampak. Hanya dampak kecil Pak ada. Ya, dampak yang paling utama adalah dampak ekonomi Pak. Ini yang paling besar dahsyat daripada dampak banjir bandang. Ya, dampak ekonomi. Jadi alhamdulillah kami semua di warga kampus ini, anak-anak untuk uang jajan ya sudah menanam semua di dalam komplek ini, tidak ada lagi lahan tersisa. Dan bahkan tahun depan nih kita upayakan Pak, kalau bisa nih ada 2 hektar Pak nih tambahannya. Ya, terima kasih kepada Bapak dan terima kasih juga atas fasilitas yang telah diberikan kepada kami selama ini atas perhatiannya. Dan juga terima kasih Pak. Bapak mungkin saya sering minta-minta ke sana Pak. Bapak marah-marah kadang-kadang. Tapi dibalik Bapak marah, di belakangnya buka pintu mobil, tolong bawa barang-barang yang bisa kami bawa Pak. Terima kasih Pak.
Jadi kita apresiasi kepada Bapak Sekretaris Bidang Pertanian. Tepuk tangan semuanya. Dan juga kepada tim yang sudah datang di sini semuanya, kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan juga buat Awas. Dan kita doakan beliau-beliau semua di sini nanti kembali ke Banda Aceh. Selamat dalam perjalanan sampai di tujuan. Salam buat keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas sekali Pak ya, gas sekali.
Si manis, si manis, si manis, si manis.